Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan remote sensing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interpretasi citra atau penafsiran citra. Bab ini sebenarnya sudah kita singgung meskipun hanya sedikit. Kemudian juga teman-teman kemarin juga telah melaksanakan tugas, di mana tugas tersebut juga bersinggungan mengenai interpretasi citra atau kunci-kunci interpretasi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana sebuah citra ditafsirkan, maka alangkah baiknya kita memahami manfaat atau keuntungan ketika kita menggunakan teknologi remote sensing. Ada berbagai macam manfaat ketika kita menggunakan teknologi remote sensing. Manfaat yang pertama yaitu memperluas sudut pandang kita atau perspektif kita. Yang kedua, kita dapat melihat karakterisasi objek di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, kita dapat menginterpretasi sebuah objek secara 3 dimensi. Yang keempat, kita dapat melihat di luar penglihatan mata manusia. Kemudian yang kelima, kita dapat merekam perubahan atau change detection. Penjelasan mengenai perspektif luasan atau wilayah. Contoh kasus ketika kita melihat fenomena banjir di daerah hilir, maka secara naluri kita akan bertanya-tanya apa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir ini. Dengan menggunakan perspektif keruangan, kita akan melihat daerah-daerah hulu yang berpengaruh pada daerah hilir. Kemudian, dengan memanfaatkan citra satelit, kita dapat mengamati kenampakan di daerah hulu, dan kita temukan bahwa di daerah hulu ini berwarna coklat dengan rona yang kasar, sehingga kesimpulan kita bahwa di sana terjadi deforestasi hutan. Kemudian kita menyimpulkan atau membuat asumsi bahwa adanya fenomena banjir di daerah hilir akibat dari adanya kegiatan pembalakan liar atau illegal logging di daerah hulu. Kesimpulan tersebut dapat kita temukan, dapat kita ambil dengan mudah ketika kita mengamati citra satelit, dan akan sulit ketika kita hanya menggunakan pandangan manusia saja, karena manusia ini mempunyai penglihatan yang terbatas dari sisi jangkauan maupun juga spektrumnya. Yang kedua, terkait dengan manfaat penggunaan remote sensing di dalam pengelolaan lingkungan, kita dapat melihat karakterisasi objek di permukaan bumi. Ketika kita mengamati objek-objek di permukaan bumi, maka ada perbedaan dari satu objek ke objek lainnya. Misalnya ketika kita melihat objek di daerah wilayah Jawa, maka relatif di sana kita temukan warna hijau dengan tekstur yang rapi. Kemudian di daerah Kalimantan kita temukan bahwa teksturnya relatif kasar dengan bentuk menyerupai bintang. Hal ini kemudian dapat kita tafsirkan bahwa di daerah Kalimantan terdapat banyak perkebunan kelapa sawit, dan di daerah Jawa lahan digunakan untuk pertanian palawija atau padi. Kemudian informasi ini dapat kita gunakan untuk analisis-analisis lanjut, seperti misalnya kebutuhan air atau juga kehidupan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Manfaat yang ketiga yang dapat kita peroleh adalah interpretasi objek secara 3 dimensi. Dengan menggunakan remote sensing, maka kita dapat menginterpretasi sebuah objek dengan 3 koordinat, yaitu X, Y, dan Z, di mana nilai Z ini atau nilai ketinggian ini juga berpengaruh cukup besar dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dengan mengetahui ketinggian objek atau memvisualisasikan objek secara 3 dimensi, kita dapat melihat kelerengan atau juga ketinggian suatu
permukaan, dan kemudian kita dapat memanfaatkannya untuk analisis lanjut seperti analisis kerawanan sebuah wilayah terhadap bencana longsor. Manfaat yang keempat yaitu kita dapat melihat di luar penglihatan mata. Seperti yang saya sebutkan bahwa kita mempunyai batasan dalam melihat. Sedangkan banyak sekali fenomena-fenomena lingkungan ini yang ada dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Misalnya ketika kita ingin mengamati suhu permukaan bumi, maka mata manusia tidak dapat melihat hal tersebut. Dengan menggunakan remote sensing kita dapat melihat suhu permukaan atau kemudian indeks vegetasi, kemudian juga dapat melihat indeks bangunan dan lain sebagainya. Kemudian manfaat kelima yang kita peroleh ketika kita menggunakan remote sensing ini adalah kita dapat merekam sebuah perubahan atau fenomena di permukaan bumi. Contoh, ketika menggunakan remote sensing, maka kita mempunyai data secara temporal. Kita dapat melihat aktivitas Gunung Merapi sebelum dan sesudah terjadinya erupsi. Maka kita dapat melihat efek dari letusan atau erupsi Gunung Merapi. Contoh lain, kita juga dapat mengamati seberapa luas daerah yang terkena lumpur Sidoarjo dari tahun sekian ke tahun selanjutnya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai prinsip analisis data remote sensing. Prinsip dari analisis data remote sensing ini ada dua, yaitu pengolahan citra secara visual dan pengolahan citra secara digital. Pengolahan citra secara visual artinya kita menggunakan mata manusia sebagai alat untuk membedakan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Kemudian dengan menggunakan teknik digital, kita dapat memanfaatkan nilai digital dari masing-masing pixel, kemudian kita menafsirkannya pada sebuah objek atau fenomena. Contohnya, ketika kita mempunyai citra satelit Landsat 8, maka kita dapat mengidentifikasi indeks kehijauan sebuah tanaman, juga kita dapat mengetahui indeks kerapatan bangunan di sebuah wilayah tersebut. Contoh, ketika kita ingin melihat indeks kehijauan, kita dapat memanfaatkan band 5 dan band 4 pada citra satelit Landsat 8. Karena pada citra satelit Landsat ini band 5 mewakili band inframerah dekat dan band 4 mewakili band merah. Ada sebuah formula untuk melihat nilai NDVI, yaitu saluran inframerah dekat dikurangi saluran merah dibagi saluran inframerah dekat ditambah saluran merah. Maka hasilnya kita dapat melihat indeks kehijauan dari sebuah tanaman. Kemudian cara yang sama juga kita lakukan untuk melihat indeks bangunan, di mana band 6 dan band 5 digunakan dalam proses ini. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu analisis secara analog. Analisis secara analog atau visual ini biasanya menggunakan alat berupa stereoskop. Alat stereoskop ini dapat mempermudah kita dalam mengamati objek-objek di dalam foto udara. Selain menggunakan stereoskop, kita juga dapat mengamati secara sederhana dengan menggunakan beberapa alat. Yang pertama yaitu plastik bening atau plastik transparan, yang kedua adalah rapido atau drawing pen, yang ketiga yaitu citra satelit atau foto udara. Caranya, kita lapiskan plastik bening ini di atas citra satelit atau foto udara, kemudian kita
menggambar atau mendelineasi kenampakan-kenampakan objek tersebut dengan drawing pen. Hasilnya nanti kita dapat mempunyai peta penggunaan lahan atau peta kenampakan objek di citra tersebut. Untuk melakukan analisis secara visual, maka kita membutuhkan namanya kunci interpretasi citra. Kunci interpretasi citra ini adalah serangkaian alat atau tool yang dapat memudahkan kita dalam mengidentifikasi objek. Pada piramid dalam slide ini kita dapat menafsirkan bahwa semakin ke bawah komponen-komponen interpretasi citra yang digunakan, maka tingkat kesulitannya semakin tinggi. Kunci interpretasi citra diantaranya lokasi, kemudian warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan, ketinggian dan kedalaman, kemudian site, situasi, dan asosiasi. Kita bahas kunci interpretasi yang pertama, yaitu lokasi. Lokasi, dengan mengetahui lokasi sebuah objek atau dengan mengetahui posisi sebuah objek di atas permukaan bumi, maka kita dapat mengenali objek apa yang tertampil di citra tersebut. Lokasi dapat kita ketahui informasinya dengan menggunakan alat GPS, di mana kita bisa mengetahui koordinat X dan Y-nya. Atau apabila tidak menggunakan GPS, kita juga dapat menggunakan peranti lain seperti Google Maps atau Google Street View. Pada bagian kanan atau bagian URL, kita dapat amati koordinat dari sebuah objek, misalnya UNS, maka kita ketikkan saja UNS dan kita amati di bagian URL, di sana ada koordinatnya. Yang kedua adalah warna. Warna adalah kunci interpretasi yang relatif mudah digunakan. Warna adalah kombinasi dari band biru, band hijau, dan band merah. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dengan kombinasi tiga saluran ini, maka kita dapat melihat warna sebuah objek ini sama dengan warna yang kita lihat sehari-hari, sehingga kita tidak susah ketika membedakan mana rumah, mana perkebunan, dan lain sebagainya. Namun perlu kita perhatikan bahwa ada istilah true color dan false color. True color adalah warna yang sesungguhnya atau warna yang biasa kita lihat pada objek tersebut, di mana contohnya di sini hijau adalah penghijauan tahan dari tanaman, kemudian di sana ada putih kebiru-biruan yang menandakan bahwa terdapat air di daerah tersebut. Selanjutnya, false color adalah warna yang tidak biasa kita lihat, seperti kenampakan vegetasi. Pada false color ini terlihat berwarna merah, bukan berwarna hijau. Hal ini dapat kita gunakan sebagai dasar identifikasi tumbuhan dengan memanfaatkan komposit yang ada pada citra satelit. Kemudian, kunci interpretasi selanjutnya adalah ukuran. Dengan memahami ukuran, maka kita dapat menentukan objek apa yang ada di permukaan tersebut. Kita lihat pada tampilan slide. Terdapat warna coklat dan warna orange, warna abu-abu dengan bentuk kotak. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Ukuran kecil dapat kita asumsikan bahwa ini adalah kenampakan objek rumah. Kemudian untuk kotak-kotak yang lebih besar, maka kita dapat asumsikan bahwa objek tersebut adalah bangunan pabrik atau swalayan atau pusat perbelanjaan dan lain sejenisnya. Kunci interpretasi selanjutnya adalah bentuk. Bentuk juga dapat kita manfaatkan sebagai kunci interpretasi atau penafsiran dalam sebuah objek. Kita lihat pada bagian kiri ada bentuk memanjang, kemudian ada bentuk melingkar. Hal ini dapat kita asumsikan jalan, diperkuat dengan adanya warna coklat yang
menandakan di sana adalah warna aspal. Kemudian di bagian kanan ada berbagai macam bentuk kotak atau dengan sudut-sudut yang tajam yang dapat kita interpretasikan atau kita tafsirkan sebagai sebuah bangunan. Selanjutnya, kunci interpretasi yang kita gunakan adalah tekstur. Tekstur adalah tingkat kehalusan dari sebuah warna. Kita dapat lihat bahwa di objek bagian kiri teksturnya lebih halus atau seragam. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa di sana terdapat persawahan, kemudian di sisi yang lain kita lihat teksturnya lebih kasar berwarna hijau, maka dapat kita asumsikan atau kita tafsirkan bahwa terdapat perkebunan campuran di wilayah tersebut. Kemudian kunci interpretasi selanjutnya adalah pola. Pola adalah konfigurasi spasial. Di bagian kiri kita lihat kenampakan berwarna hijau dengan pola yang lurus berjajar dengan bentuk berupa atau menyerupai bintang, maka kita asumsikan ini adalah perkebunan kelapa sawit. Kemudian di bagian yang lain kita lihat di sana polanya memanjang seperti jari, kemudian dapat kita asumsikan bahwa daerah tersebut adalah aliran dari sungai. Kunci interpretasi selanjutnya adalah bayangan. Dengan menggunakan bayangan, maka kita dapat mengetahui bahwa objek tersebut mempunyai ketinggian yang berbeda dengan objek yang lain di sekitarnya. Kemudian ketinggian atau kedalaman ini masih berkaitan dengan bayangan. Dengan mengetahui ketinggian dan kedalaman sebuah objek atau sebuah wilayah, maka kita dapat mengetahui apa yang terjadi di daerah tersebut atau apa yang ada di wilayah tersebut. Misalnya untuk teman-teman kehutanan, mereka mempunyai ilmu dan pemahaman bahwa sebuah vegetasi hanya ada di ketinggian sekian sampai sekian. Apabila kita melihat warna hijau di daerah dengan ketinggian yang relatif tinggi, maka kita dapat asumsikan bahwa di sana bukanlah sawah, melainkan hutan atau tanaman yang lain. Sedangkan ketika kita melihat warna hijau di daerah yang lebih rendah, maka kita dapat asumsikan bahwa daerah itu adalah persawahan. Tentunya hal ini juga didukung oleh kunci interpretasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu kunci interpretasi berupa site, situasi, dan asosiasi. Site mempunyai karakteristik fisik atau sosioekonomi yang unik. Karakteristik fisik seperti ketinggian, kemiringan, aspek, dan jenis tutupan lahan. Kemudian situasi menunjukkan pada bagaimana objek di dalam citra tersusun. Selanjutnya asosiasi merujuk pada fakta bahwa ketika kita berusaha mengenali suatu objek, maka otomatis akan ada objek lain yang berdekatan. Contohnya di sini kita melihat bentuk oval dengan warna hijau. Kita asumsikan ini adalah stadion atau lapangan sepak bola karena letak atau posisinya ini berada di daerah pemukiman atau kota. Ketika ada kenampakan semacam ini, kemudian di daerah hutan atau di daerah perkebunan, maka kita sulit meyakinkan bahwa ini adalah stadion atau lapangan sepak bola. Namun karena posisinya di tengah kota, maka akan mudah bagi kita untuk menafsirkan bahwa ini adalah stadion atau lapangan sepak bola. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit hands-on atau praktik, di mana teman-teman akan menginterpretasi sebuah citra dengan unit analisis desa. Silakan teman-teman mengamati objek apa yang Anda temukan, kemudian kalian menulis alasan atau kunci interpretasi apa yang kalian gunakan sehingga kalian mendeskripsikan objek tersebut adalah objek A. Misal contoh ketika teman-teman mendeskripsikan di sana ada rumah, kenapa teman-teman mengatakan itu rumah? Kunci interpretasi apa yang kalian gunakan? Atau kalian mengatakan ini adalah sawah. Kenapa teman-teman mengatakan wilayah ini atau objek ini adalah sawah? Silahkan kalian tulis kunci interpretasi apa yang kalian gunakan, yang kalian jadikan alasan untuk mengemukakan objek tersebut adalah objek sawah.
Sekian perkuliahan kali ini, saya tunggu hasil pekerjaannya. Selamat bersenang-senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.